Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Kan main. Takbir ini emang spesial, sunnahnya dikhususkan di hari raya. Jadi kalau misalnya ada yang takbiran sekarang nih Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini orang menyelisihi sunnah. Sunnahnya itu di hari raya. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Masya Allah, nggak terasa ya. Kalau kita ikutin pemerintah, besok udah lebaran. Artinya malam ini malam takbir. Masya Allah. Tapi jangan kemana-mana dulu, yang masih mau belanja takjil, yang masih mau beli-beli perlengkapan. Mungkin ada yang belum kebeli nih buat besok sholat id. Masya Allah. Kita masih bersama guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustaz, kita nggak terasa Ustaz. Ntar malam nih takbiran nih Ustaz. Ngomong si Cablak kemana nih Ustaz nih? Aduh, biasanya. Assalamualaikum. Salam. Allahu Akbar. Salim dulu Ustaz. Bang, ya Allah. Bukan main. Allah. Udah dagang aja Ustaz. Udah dagang aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Bukan main dah. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Takbiran loh. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dulu gua kasih tahu sama lo. Ya Bang. Kalau lo mau takbiran, ntar habis buka. Nah, lu mau ngajak Bang? Mau ngajak lah, Ngajak. sekarang kan tayangnya ngaso ini. Iya ngajak. Masih setengah 6 lo udah gedar. Semangat. Masih kuping gua. Nah, ini gua demen nih. Semangat. Semangat dong. Takbiran tapi tahu ilmu. Dari mana tahu ilmu? Nah, bukan Ustaz. gue. Ustaz. Oh, boleh. Kita ngaji dulu. Ya, boleh? iya ngaji dong. Sahabat-sahabat ngaso ngaji sore. Takbiran boleh, tapi mesti tahu juga ilmu tentang takbiran. Ustaz, kita langsung aja nih Ustaz ya. Sebenarnya malam takbir atau orang bilang kadang malam takbiran itu istimewanya apa sih Ustaz? Banyak keistimewaannya. Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, siapa yang menghidupkan malam 2 hari raya, Allah Ta'ala hidupkan hatinya di saat hati semua manusia mati. Jadi ini menghidupkan kayak Cablak ini luar biasa. Dia semangat menghidupkan malam hari raya Id di malam takbiran dengan takbir. Tapi jam segini beluman sebenarnya. Jam segini belum kehitung. Ini kalau kata orang sekarang nih, apa ya? Lu latah. Nah, udah Ikut-ikutan. kebangetan semangat Bang. Buka puasa dulu. Buka puasa. Udah, Aduh. Iya, Jadi menghidupkan malam hari raya Id. Hari raya itu dengan kata Rasulullah SAW, zayyinu a'yadakum bit takbir. Hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Dengan baca tadi syighah yang Cablak baca. Allahu Akbar dan seterusnya. Tapi yang harus dipahamin juga di sini bukan berarti menghidupkan malam terus kita nyiksa begadang capek-capean. Nggak begitu juga. Ya bagusnya minimal kita cukup dikatakan menghidupkan malam hari raya. Bangun sholat maghrib, bangun sholat isya, bangun juga sholat subuh berjamaah. Itu udah menghidupkan malam hari raya. Lebihannya lagi, habis isya mau takbiran boleh deh. Terus mau sampai jam berapa yang wajar aja. Kadang kalau misalnya sampai larut malam, akhirnya dampaknya kita ya besok paginya dah tuh. Iya, bukan Matanya. besok paginya Ustaz. Apa? Subuh juga udah bablas. Nah, subuhnya. Ngantuk. Orang habis, lo nih ngomong-ngomong takbiran mau keliling. Kagak majlis Rasulullah Bang. Masya Allah, Takbiran, Bang. mantap. Biar gimana juga kita tetap istiqomah. Iya, di majelis dulu kan Rasul. Habib Bana Munzir sering ngadain Iya, malam siap, takbir. mantap. Berarti Ustaz,
sewajar-wajarnya aja Ustaz ya. Ya, semampunya. Artinya kalau emang harus begadang malam, tapi konsekuensinya kita tetap bangun subuh. Nanti juga pagi harinya ada sunnah hari raya Id dengan sholat sunnah, sholat sunnah Id. Itu jangan sampai ketinggalan gitu. Jadi cukup menghidupkan malam takbir dengan takbir dan juga munajat doa ya. Munajat doa termasuk yang malam doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala malam hari raya Id. Malam hari raya. Tapi kebanyakan orang lebih ke euforia doang ya. Pesta doang. Seremoni kegembiraannya aja Ustaz. Dan sebenarnya takbirnya itu sebenarnya ada maknanya. Takbirnya dalam Al-Qur'an walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakan bilangannya dalam suci Ramadan walitukabbirullah dan membesarkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakbir karena bisa dibilang ya alhamdulillah selama 1 bulan melawan hawa nafsu. Yang kita besarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita besarkan jangan takbirnya itu takbir merdeka gue udah nggak puasa lagi dah besok. Ya, udah selesai nggak ada tarawih lagi. Ya. Jangan kayak begitu. Tapi takbir kemarin udah gue kalahin nih hawa nafsu, seneng mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ustaz, berarti di dalam takbiran itu kalau kita bicara tadi kan Ustaz bilang banyak euforia bahkan malah menelantarkan yang kira-kira afdolnya. Nah, sebenarnya afdolnya malam takbir itu ini kita kayak saya cablak. Sebenarnya afdolnya itu ngapain sih Ustaz? Nah, afdolnya tadi zayyinu a'yadakum bit takbir, hiasi hari raya kalian malamnya dengan takbir. Afdolnya harus bertakbir Ustaz. Takbir. Tapi ada tambahan kalau Sayyidil Habib Umar itu karena kalau misalnya takbir terus berulang kan ada kalanya udah deh apa selingannya. Nah, kalau Habib Umar tuh di sana dan juga para santri di malam hari raya Id mereka membaca hizib Quran. Itu yang harus gak kepikiran kita di sini. Kayak ibaratnya takbir hari raya plus tutup Quran. Udah nggak dibuka-buka lagi. Nah, disuruh Habib Umar itu di malam hari raya kita dengan para murid dan dengan para santri. Beliau mimpin hizib Quran. Hizib Quran dimulai dari jam 1 malam lah. Jam 1 malam kita hizib Quran, baca Quran, muter nanti sampai seperempat juz Sayyidina Habib Umar pimpin takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir semuanya, berhenti dulu ngaji Qurannya. Nanti selesai itu lanjutin lagi hizib Quran. Satu halaqah bisa sampai 2 juz, 3 juz itu. Tapi kalau baca maulid Ustaz, itu diselingin dengan takbir nggak apa-apa Ustaz? Ya, ini yang terjadi, yang prakteknya di Majelis Rasulullah begitu kan. Ada baca maulid juga, baca selawat ya, boleh banget, bagus banget. Bahkan ya di dalam mazhab Imam Syafi'i, takbir itu di belakangnya, di ujungnya pakai selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala ansari Sayyidina Muhammad wa ala azwaji Sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Imam Syafi'i, kita takbir mengagungkan Allah, tapi di situ juga menyelipkan selawat pada baginda Nabi Muhammad, nggak dilupain oleh Imam Syafi'i. Terkait ya Ustaz. Karena nggak bisa dilepas itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu udah paketan gitu. Ustaz, ini kan mungkin sahabat-sahabat ngaso dan teman-teman jamaah yang lain kan juga punya pengalaman. Kalau ada perbedaan waktu nih Ustaz, kita kan tinggal di Indonesia. Ada yang saudara kita udah takbiran, kita belum gitu. Bahkan ada juga mereka yang besoknya udah lebaran, lah kita besokannya baru takbiran gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya sikap kita secara normatif aja nih Ustaz, kita tidak mendiskreditkan yang mana, itu gimana sih Ustaz? Anda rasa masyarakat untuk hal ini harusnya sudah semakin dewasa, semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan. Tambah lagi udah di era sosmed kayak gini, ya udah dengan masing-masing aja.
Nggak, maksudnya kita boleh ikut kegiatan takbirannya itu nggak sih, Ustaz? Kalau misalkan kita masih lebarannya. Kalau tergantung kita meyakini kapan kita lebarannya, jangan kita ngeyakinin lebarannya nanti malamnya ikut takbiran. Jadi bagi kita masih Ramadan. Gitu. Itu malata, Bang. Oh iya, gue yang Mata, iya. Kebalikan gue. Sebaliknya gitu juga. Kalau misalnya ngeyakinin malam itu di takbiran, ya udah lu nggak usah ikut tarawih sama ini yang gerbong satu lagi nih, gitu. Jadi ya udah dengan keyakinan masing-masing, keyakinan masing-masing. Ya, tapi ya kalau kita afdolnya ikutin biasanya nanti ada Kemenak, atau ada MUI, ada Badan Hisab Ru'yat yang menentukan isbat, itu yang paling afdol kita ikutin begitu. Kalau kita tinggal di Indonesia mungkin karena kita ada Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia, mungkin afdolnya ikutin Umaro ya Ustaz ya? Iya, ikutin Umaro. Jangan nanti tahu-tahu cablak sore-sore, aneh lihat hilal Ustaz. Lu bukan lihat hilal lo. Hilal. Hilal lo lihat. Hilal siapa? Hilal apaan ya? Hilal terawih. Nggak sembarangan kita bisa ngeliat hilal, yang ngeliat hilal ya udah mungkin. Ada ilmunya Ada Ustaz. ilmunya, orang tua, kiai yang ngerti ilmu falak. Bukan semua orang bisa ngeliat, wah lu ngeliat hilal. Bener. Segala sesuatu yang menyangkut ibadah pakai ilmu. Ngelihat hilal aja pakai Nggak asal main begini aja. Lo kayak telur ayam lo begitu lo. Sahabat-sahabat ngaso, kita jangan kemana-mana dulu nih. Kita masih ada segmen-segmen berikutnya nih. Sat, masih banyak nih pertanyaan nih Sat, khususnya tentang malam takbir. Bagaimana semangat kita untuk menghidupkan. Tapi kita masih ada segmen selanjutnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat ngaso, kembali lagi. Tema kita hari ini adalah menghidupkan takbiran atau malam takbir. Tapi ada tapinya sahabat ngaso, cablak, teman-teman semua harus pakai ilmu. Ustaz, tadi Ustaz bilang katanya kita memang disunahkan untuk menghidupkan. Nah, kalau kita bicara syiar Ustaz, boleh nggak sih Ustaz takbiran keliling? Karena kan mungkin maaf nih Ustaz ya, di Indonesia nih khususnya nih, ada yang pakai truk, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan kalau yang di kampung-kampung itu di musola-musola pakai toa gede-gede. Nah sebenarnya boleh apa enggak sih Ustaz? Apa cuma di dalam rumah aja kita bertakbir gitu? Gimana Ustaz? Nah, Rasulullah SAW memang memerintahkan takbir silahkan di jalanan kalian, di pasar-pasar kalian, dimanapun kalian berada. Ya, usahakan mereka yang melaksanakan takbiran keliling mengajak semua orang yang dilewatin untuk bertakbir mengingat Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takbir keliling bikin semua orang yang dilewatin merasa terganggu. Oh gitu. Iya. Tujuannya syiar, biar semua orang diajak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar-benar dari hati ngajaknya. Jangan nanti kita lewatin lemparin petasan, beduk dikenceng, jedar, itu kan beduk kearifan lokal budaya kita. Kadang-kadang oknum ada yang begitu Ustaz. Niatnya dari rumah mau takbiran mak gitu. Tawuran jadinya. Ustaz. Apalagi tambahin tawuran itu yang rusak banget. Itu yang rusak banget. Tambahnya kalau kita di Indonesia ya tertib lalu lintas, udah deh dia tertib lalu lintas ya gitu.
Muslim contohkan kita nih orang yang habis dikekang hawa nafsunya 1 bulan 30 hari keluar jangan jadi paling brutal banget kalau di malam takbiran. Malam brutalnya umat Islam jangan sampai kayak begitu ya. Boleh jadi takbir keliling ya, kita keliling mengingatkan semua yang kita lewatin untuk bertakbir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ustaz, ada pertanyaan nih Ustaz. Kalau Ustaz kan tadi bilang takbir itu identik dengan malam Id. Nah, sedangkan kita kan umat muslim ini Id ini ada 2 Ustaz. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Apa sih Ustaz untuk malam-malam keistimewaan ini bedanya malam Idul Fitri dan malam Idul Adha Ustaz? Jadi takbir ini emang spesial, sunnahnya dikhususkan di hari raya. Jadi kalau misalnya ada yang takbiran sekarang nih Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini orang menyelisihi sunnah. Sunnahnya itu di hari raya, bukan sekarang. Tapi kalau bocah, anak kecil biarin deh. Malam takbir udah semangat ya. Bocah anak kecil kadang dia gini hari dia seneng banget. Kayak si Cablak nih. Buka puasa belum udah semangat. Nah, ini yang tadi gue bilang, pakai ilmu. Itu hitung-hitung daripada dia nyanyi yang ngaco-ngaco kan. Ustaz. Tapi kalau ditanya sunnah afdolnya ya itu sunnahnya khusus di hari raya. Khusus di hari raya. Nah, di hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Kalau di Idul Adha, Idul Fitri ini ada namanya takbir mursal. Takbir mursal ini yang nggak terikat, sepanjang malam. Ya udah dari habis maghrib terus takbiran. Habis isya jam 9, jam 10 malam, jam 12, jam 1 malam, jam 2 malam takbir. Habis subuh jam 6 pagi, jam 7 pagi. Sampai kapan? Sampai takbiratul ihram di salat Id imam. Ini takbir mursal. Jadi imam takbiratul ihram Allahu Akbar, berhenti takbir mursal. Nah, hari raya Id takbirannya cuma sampai situ doang. Oh gitu Ustaz. Naam. Karena di kampung aneh habis sholat zuhur bahkan sampai sholat maghrib masih takbir imamnya Ustaz. Nah, itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu punya di Idul Adha. Kalau di Idul Adha itu takbirnya mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah. Pas wukuf ya? Wukuf 10 ya? Nah, enggak, wukuf 9. Wukuf 9. Jadi takbir muqayyad ini muqayyad bis shalah, harus nempel sama sholat. Sholat kayak tadi sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah, zuhur 9 Dzulhijjah, asar 9 Dzulhijjah, bahkan abis sholat jenazah atau abis sholat sunnah kita itu disunnahin takbir. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tahu 13 Hijjah. 13 Dzulhijjah. Jadi itu hari tasyrik semuanya dengan takbir. Kapan takbirnya? Bukan semalaman full kita takbir, enggak. Takbirnya hanya setiap kali usai melaksanakan ibadah sholat. Sebelum zikir Ustaz. Habis sholat sebelum zikir, betul. Ada biasa zikir rutinan habis sholat, takbir dulu baru lanjutin zikir yang biasanya. Itu Bang. Iya, pinter lu bilang. Wah, alhamdulillah. Ustaz, Anda punya pertanyaan terakhir nih Ustaz. Sebenarnya kan banyak orang mungkin yang punya menganggap kadang-kadang kan jumlah bilangan puasa itu kan kita ada yang beda Ustaz ya. Ada yang berpendapat gini Ustaz. Malam Id itu kan malam Lailatul Qadar gitu. Menurut Ustaz gimana itu Ustaz? Aneh baru dengar kalau gitu malam Id, malam Lailatul Qadar. Gitu. Jadi Lailatul Qadar ya di Ramadan. Iya, karena dia menganggapnya gini, wah berarti tuh doa mustajab tuh di malam Lailatul Qadar. Nah, gimana itu kalau doa mustajab, emang di banyak waktu, sebanyak spot Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam hal ini melalui lisan baginda Nabi Muhammad memberikan arahan. Ini hari Jumat ada doa mustajab, nih ada mustajab. Salah satunya di malam hari raya Id. Malam hari raya Id. Bukan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dipunyanya Ramadan. Di 10 hari terakhir. Kalau udah masuk hari raya Id, udah masuk takbir, udah habis Ramadan, nggak ada lagi Lailatul Qadar. Maka di situ kalau dibilang doanya diijabah nggak? Naam, salah satu spot yang diijabah doa adalah di malam 2 hari raya Id. Malam 2 hari raya Id, kemudian malam Jumat, kemudian malam nisfu Sya'ban, kemudian riwayatan malam pertama dari bulan Rajab. Nah, ya itu kita berarti disuruh berdoa juga di situ, banyak-banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Utamanya di malam hari raya Id usahain minta aja
supaya ibadah Ramadan yang kemarin diterima. Oh, itu yang paling penting Ustaz. Ustaz kan pernah bilang, jangan antum kerja capek-capek nggak digaji. Nah, Berarti kita tutup ibadah kita dengan doa di malam Id. aywa. Itu belah. Ilmu, Bang. Banyakin doa, bukan banyakin euforia. Ini sih boleh, tapi jangan salah. Oh, berarti kecepetanan ya, Bang. Cepetan buka puasa dulu. Oh, iya. Sahabat-sahabat ngaso, alhamdulillah tadi kita udah dengerin nih dari guru kita tentang malam takbir. Mudah-mudahan menambah ilmu kita. Sebelum kita masuk segmen kesimpulan, kita rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di ngaso. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya Allah, ketemu lagi kita nih dalam tema malam takbir. Di segmen 1 kita udah ngobrol tentang apa sih afdol-afdolnya menghidupkan malam takbir. Terus tadi di segmen 2 kita udah ngebahas ilmu malam takbir itu juga boleh kita hidupkan dan bahkan disunahkan, tapi tetapinya jangan asal hidup-hidupin dengan euforia yang ya mungkin malah membawa mudarat, tapi dengan ilmu. Nah, sebelum kita tutup acara ini, Masya Allah, kita dengerin dulu nih kesimpulan dari guru kita. Silakan Ustaz. Nah, tentunya kita semuanya ngucapin selamat kepada seluruh kaum muslimin yang telah melewati bulan suci Ramadan. Iya, Ustaz. Melewati bulan suci Ramadan, dan di malam takbir ini kita pergunakan untuk mensyiarkan asma Allah dengan zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasi Id kalian dengan takbir. Ingat, takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bukan membesarkan ego kita, bukan membesarkan hawa nafsu kita. Silahkan bertakbir, mau takbiran keliling, mau takbiran di masjid aja boleh. Kalau takbiran keliling, jaga adabnya, ingetin semua yang ada di sekelilingnya untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai takbiran keliling justru malah mengganggu orang di sekeliling. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan dan satu lagi tadi, manfaatkan malam tersebut, perbanyak doa supaya amal ibadah Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu dia tadi kesimpulan kita tentang malam takbir. Sebelum saya tutup, ini kan masih puasa nih, sahabat-sahabat ngaso. Tumben lu kagak nyuruh gua Nyuruh apa? nyari ketupat buat Nah, buka. ini dia nih, 30 episode kagak rugi gua bawa lo kemari. Nih, artinya kalau bahasa Inggrisnya connect, connect nih. Emak gua ada bikinin ketupat Bukan buat main. buka persiapan Yaudah. malam takbir. Siap. Oke. Mau ketupat, mau lontong, mau lopis bawang, Ya mari udah. semua. Ustaz, Udah, Bro. ngebalik ya Ustaz ya. Ya. Lu takbiran sholat buka puasa belum udah takbiran. tuh. Assalamualaikum. Salam gitu. Sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi tema diskusi kita ngaso ngaji sore kita bersama guru kita Ustadz Afif, dan alhamdulillah kita semua mendapatkan ilmu bagaimana cara yang afdol menghidupkan malam takbir. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat saya. Akhir kata saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.